sering belusukan ke pesantren tidak ngaruh, kalah populer. Survei membuktikan kalangan santri ogah milih Anies. Maka yang paling penting itu nggak bicara siapa pemimpinnya, tapi bagaimana terus merajut persatuan, ya kan? Nah, menyampaikan ide, menyampaikan pikiran, menyampaikan visi misi, menyampaikan program untuk NKRI. Sebagai salah satu calon presiden kuat 2024 ke dalam sebuah pesantren tidak bisa dimaknai secara biasa. Apalagi kita tahu PWNU Jawa Timur adalah kandang dan basis NU, organisasi terbesar se-Indonesia bahkan sedunia dalam konteks jamaah umat Islam. Ya. Jadi ada 48% orang Indonesia yang merasa dekat dengan NU. NU menjadi kekuatan elektoral yang luar biasa. Anies Baswedan dan Nasdem sangat sadar akan keadaan mereka yang belum cukup kuat untuk bertarung di Pilpres. Oleh karena itu, Anies dan Nasdem terus berjuang dengan melakukan safari politik ke berbagai daerah di Indonesia, seperti melakukan berbagai kunjungan ke pondok pesantren. Popularitas Anies di kalangan santri tampaknya belum begitu tinggi. Hal itu disebabkan oleh rendahnya persentase pemilih Anies di kalangan tersebut. SMRC pun menyebut justru Ganjar Pranowo lah yang bisa memenangkan hati para santri. Terbukti dari survei 52,4% santri muslim di Jawa, 60% memilih Ganjar, 20% memilih Prabowo, dan 15% memilih Anies. Sisa 5%-nya terpantau belum menjawab. Sementara itu, pilihan kelompok abangan juga lebih dominan kepada Ganjar 58%. Anies Prabowo cuma memperoleh masing-masing 14% dan 11%. Sisa 16%-nya memutuskan untuk tidak menjawab. Selain itu terdapat 59% kalangan priayi yang memilih Ganjar, 0% memilih Prabowo, 19% memilih Anies, 22% tidak menjawab. Ganjar didukung oleh mayoritas santri, abangan, dan priayi, kata pendiri SMRC Saiful Mujani. Berdasarkan data ini, Saiful menyebutkan bahwa perbedaan santri, abangan, dan priayi dalam pemilihan presiden tidak penting. Baik yang santri, abangan, atau priayi di kalangan muslim Jawa sama-sama dominan memilih Ganjar. Studi mutakhir yang dilakukan oleh Saiful Mujani ini menunjukkan jika masyarakat muslim beretnis Jawa, kelompok warga yang mengidentifikasi dirinya sebagai santri semakin dominan. Namun, santrinisasi kultural dan sosial tersebut tidak muncul dalam bentuk santrinisasi politik. Dalam pemilihan presiden, mayoritas atau 60% warga muslim Jawa yang mengaku santri memilih kader partai PDIP Ganjar Pranowo. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri tersebut menjelaskan bahwa tipologi priayi, santri, dan abangan adalah konsep antropologis. Hal itu merupakan hasil penafsiran dari Clifford Geertz terhadap gejala keagamaan Muslim di Jawa. Penjelasan itu didasari Saiful bahwa ada keyakinan dari para ilmuwan kalau tahun 50-an yang dominan justru kelompok abangan, walaupun tidak ada survei ketika itu. Namun ada semacam keyakinan bahwa saat itu kelompok abangan lebih besar daripada santri. Ia berkata, buktinya adalah bahwa di dalam pemilu 1955, pemenangnya adalah Partai Nasionalis Indonesia. Di Jawa, partai yang dominan ketika itu adalah PNI dan PKI. Sementara Partai Islam Masyumi dominannya di luar Jawa, terutama di Sumatera. Sementara itu, pada survei SMRC yang dilakukan Desember 2022, menunjukkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar menjadi tokoh Nahdlatul Ulama paling kompetitif untuk maju dalam Pilpres 2024. Caimin memperoleh elektabilitas tertinggi dengan suara sebesar 18,2%. Selain Caimin, SMRC memasukkan nama Mahfud MD, Menko Polhukam, karena rekam jejak di sektor politik yang cukup lama. Mahfud juga pernah aktif di PKB pada masa Gus Dur. Dalam survei, Mahfud MD menempati peringkat kedua dengan suara sebesar 18%. Adapun posisi ketiga diisi oleh Gubernur Jatim Khofifah dengan suara sebesar 15,4%. Khofifah dimasukkan ke dalam daftar tokoh NU karena selain menjabat sebagai gubernur, Khofifah juga pernah aktif di PKB di masa Gus Dur. Kata pendiri SMRC tersebut, tiga nama teratas Muhaimin, Mahfud, dan Khofifah memiliki dukungan publik yang seimbang. Tiga nama tersebut memiliki tingkat kedekatan yang sama dengan pemilih. Jadi bagaimana menurut Anda? Anies minta doa ke mantan Ketua Umum NU biar jadi presiden, langsung ditolak. Nyesak. Sebagai salah satu calon presiden kuat 2024 ke dalam sebuah pesantren tidak bisa dimaknai secara biasa. Apalagi kita tahu
PWNU Jawa Timur adalah kandang dan basis NU, organisasi terbesar se-Indonesia, bahkan sedunia dalam konteks jamaah umat Islam. Ya. Jadi ada 48% orang Indonesia yang merasa dekat dengan NU. NU menjadi kekuatan elektoral yang luar biasa. Jadi soal kampanye, tidak boleh Pak, tidak boleh kampanye. Orang-orangnya boleh, orang silakan kalau ada. Ini pakai. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj mengatakan Anies Baswedan meminta doa kepadanya. Permintaan itu disampaikan Anies saat menemui Said di Pondok Pesantren Luhur Al-Sakafah di Jagakarsa, Jaksel akhir Maret lalu. Kata Said, minta doa aja, minta doa, iya soal Pilpres 2024. Saya doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, sesama Islam saling mendoakan. Ia berkata doa untuk Anies sebatas soal kesehatan dan keselamatan. Ia menampik soal doa agar Anies terpilih menjadi presiden. Kata Said, enggak sampai ke situ ya, panjang umur, sehat walafiat, sukses. Said berkata ia menerima semua tamu yang datang ke pondok pesantrennya. Ia berkata akan menerima kedatangan Prabowo Subianto usai lebaran. Sebelumnya, Anies menemui Said Aqil di pondok pesantren Luhur Al-Sakafah di Jagakarsa. Pertemuan tersebut digelar tertutup 21 Maret 2023. Anies diusung menjadi capres pada Pilpres 2024. Koalisi pengusungnya terdiri atas 3 partai, Nasdem, Demokrat, PKS. Namun hingga kini belum ditentukan calon pendampingnya sebagai cawapres. Sebelumnya Baca Pres 2024 yang diusung Koalisi Perubahan Anies mendekati sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama, salah satunya Kiai Haji Said Aqil Siraj. Menanggapi hal itu, mantan pengurus besar NU tersebut tidak mempersoalkan hal tersebut. Namun demikian, Kiai Said enggan berbicara jauh terkait tokoh NU yang berpotensi menjadi cawapres pendamping Anies. Ia berkata, itu masalah politik ya, saya nggak bisa jawab. Seperti diketahui Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman mengatakan ada sejumlah nama yang masuk dalam bakal calon wakil presiden pendamping Anies. Nama-nama tersebut sudah masuk ke dalam penggodokan tim kecil Koalisi Perubahan. Sohibul pun membocorkan sejumlah nama yang beredar seperti Ketua Umum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Bahkan sebelumnya ada nama Andika Perkasa. Ada pula Mbak Yeni Wahid, itu juga muncul ya. Bahkan Anies Baswedan sempat berdialog dengan santri saat menyambangi pondok pesantren Luhur Al-Sakafah. Anies sangat aktif untuk ambisi pribadinya. Ironis dan bikin miris. Jika dulu memimpin Jakarta saja begitu, bahkan banyak pihak katakan gak becus. Lalu mengapa pede banget berambisi jadi presiden? Anies tahu betul sejarah Pilgub Jakarta ketika yang bersangkutan rebut kekuasaan sang petahana Ahok menggunakan jalur agama. Itu direkam dengan sangat baik oleh rakyat Indonesia sebagai borok yang menjijikkan. Jalan memutar Anies kini dimulai mengarah ke NU. Ini cukup menarik padahal Anies yang selama ini dekat dengan FPI bisa dibilang paradoks. Pasalnya, FPI sangat tidak menyukai Banser NU. Beberapa kali mereka kerap terjadi konfrontasi kalau FPI masih aktif menari-nari di jalanan. Tapi di satu sisi Anies tanpa rasa malu mendekati NU. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan jika ambisi Anies tak main-main dan orang yang berambisi itu ternyata tak punya rasa malu. Di saat kepala daerah lain sedang berusaha kerja keras pulihkan kondisi ekonomi mereka, di wilayah masing-masing Anies justru melakukan sebaliknya. Mencuri kesempatan bersolek ria seolah pantas ke pentas nasional. Jika toh ada tokoh NU yang terlihat mendukung Anies kiranya itu hanya atas nama pribadi. Pasalnya kaum Nahdliyin sudah pasti tahu jika Anies berteman mesra dengan HRS dan anak buahnya. Sedang HRS dan kelompoknya nggak suka Banser NU. Bahkan HRS kerap menghina almarhum Gus Dur dengan bahasa yang tak pantas keluar dari mulut orang yang mengaku sebagai ulama bahkan Habib. So, manuver Anies hanyalah sesaat menjadi kembang lambe karena bagaimanapun masyarakat akan tetap memandang Anies didukung kelompok-kelompok radikalis dan fundamentalis. Sedangkan upayanya mengambil jalan memutar dan seolah lepas dari kelompok itu cumalah lip service. NU hanya bakal dijadikan pijakan untuk mencapai tujuannya. Strategi yang mudah ditebang. Apakah kaum Nahdliyin bakal kepincut sama Anies? Bagaimana menurut Anda?